Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 9, yaitu iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari pelajaran 9 ini adalah siswa diharapkan dapat meyakini adanya qada dan qadar, menunjukkan contoh-contoh qada dan qadar, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada qada dan qadar yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Peta konsep dari pelajaran 9, iman kepada qada dan qadar, meliputi pengertian qada dan qadar, contoh qada dan qadar, serta meyakini qada dan qadar. Dan inti dari iman kepada qada dan qadar ini adalah menimbulkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. A. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluknya. Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 51, Allah juga menegaskan bahwa Allah telah membuat ketetapan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. 1. Contoh qada. Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluk pasti mati. Seperti firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Contoh berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang lahir, kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak ibunya, dan apa warna kulitnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan matahari terbit pada pagi hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. 2. Contoh qadar. Qadar sering disebut juga dengan takdir. Dalam Islam dikenal dua jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah. Contoh takdir mubram diantaranya sebagai berikut. A. Kematian semua makhluk hidup. B. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. C. Kejadian seseorang lahir ke dunia. D. Kenyataan matahari terbit dari timur dan muncul hanya siang hari. E. Kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari. Takdir mu'allaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'allaq diantaranya sebagai berikut. A. Orang bodoh akan menjadi pandai jika ia rajin belajar dan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan kerja keras dan berdoa. C. Bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia berusaha mengantisipasinya, lalu berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. D. Jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalakkan program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. B.
Meyakini qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan terus berusaha atau berikhtiar mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat ke-87 yang artinya, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Beriman kepada qada dan qadar memberi banyak hikmah atau manfaat. Di antara hikmah itu adalah sebagai berikut. 1. Orang yang beriman kepada qada dan qadar hatinya tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. Jika keburukan datang, orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan putus asa tetapi dia akan tetap tabah. 2. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berprasangka baik kepada Allah walaupun musibah atau kegagalan menimpanya. Ia tahu bahwa Allah mempunyai ketetapan atau rencana yang lebih baik untuknya. C. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar hukumnya wajib bagi setiap muslim. Orang yang tidak meyakini adanya qada dan qadar Allah berarti tidak disebut mukmin. Pada gambar berikut adalah mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Gambar yang pertama menunjukkan seorang anak selalu semangat belajar agar menjadi pintar. Pada gambar berikutnya adalah selalu sabar ketika sakit dan tidak pernah mengeluh. Dengan mempelajari dan memahami iman kepada qada dan qadar, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Selalu berikhtiar dan berdoa demi kehidupan yang lebih baik. 2. Selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu bersabar dalam menghadapi cobaan. 4. Selalu optimis dan percaya diri. Demikian materi pembelajaran singkat mengenai iman kepada qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.